Mari kita bahas satu persatu ya dari what. What itu dalam bahasa Mandarin adalah 什么 ya. Contoh kalimatnya, 你要买什么? Ni kamu, yao mau, mai beli, 什么 apa. Jadi arti kalimat ini adalah kamu mau beli apa? 你要买什么? Yang kedua, 这是什么? 这 itu artinya ini. 是 adalah 什么 apa. Jadi arti kalimat ini adalah ini adalah apa? 这是什么? Yang ketiga, 你需要什么? 你需要什么? 需要 itu artinya memerlukan atau membutuhkan ya. Jadi kamu memerlukan apa? Ya, 你需要什么? Yang terakhir adalah 你买什么东西? 你买什么东西? Kamu membeli 什么 apa? 东西 itu barang. Jadi kamu beli barang apa ya? 你买什么东西 ya. Oke, apa bedanya dengan ma ya? Jadi misalnya contoh kalimat pertama ya. 你要买什么? Kamu mau beli apa? Kalau 什么nya saya ganti dengan ma, 你要买吗? Itu artinya apa? Apakah kamu mau beli? Nah, ma itu adalah close question ya, jawabannya iya atau tidak. Jadi, apakah kamu mau beli? Ya, saya mau beli atau tidak? Saya tidak mau beli. Nah, kalau pertanyaannya 你要买什么? Kamu mau beli apa? Berarti harus ada jawabannya ya. Jadi misalnya saya mau beli tas, saya mau beli baju, saya mau beli jam tangan, seperti itu. Ya. Jadi 什么 dan ma itu berbeda. 什么 itu adalah open question yang memerlukan jawaban. Ma itu adalah closed question yang jawabannya hanya yes or no. Yang kedua adalah who atau siapa ya. Dalam bahasa Mandarin bacanya boleh shui atau bacanya shei ya. Dua-duanya boleh dibaca ya karena artinya sama, artinya siapa. Contohnya kita lihat, 这是谁的护照? 这 itu ada artinya ini, 是 adalah, 谁 siapa, 的护照 paspor ya, 护照. Jadi ini adalah paspornya siapa? Kemarin kita udah belajar te ya. Yang diartikan yang di belakang dulu ya. Jadi hucaunya dulu diartikan baru shui-nya. Jadi ini adalah paspornya siapa? 这是谁的护照? Oke, yang kedua, 你是谁? Kamu adalah siapa? Yang ketiga, 你的老师是谁? 你的老师 artinya apa? Jadi di belakang dulu diartikan ya, guru, 老师 guru, ni kamu. Jadi gurumu 是 adalah, 谁 siapa? Gurumu adalah siapa? Selanjutnya adalah when. When itu kapan ya? Dalam bahasa Mandarin adalah 什么时候? 什么时候 ya. Contoh kalimatnya, 你什么时候回家? Ya, jadi ni kamu 什么时候 kapan? 回家 itu artinya pulang ke rumah atau pulang kampung juga bisa ya. Pulang ke rumah 回家. Yang kedua, 你什么时候休息? 休息 itu artinya istirahat. Jadi kamu kapan istirahat? Yang ketiga, 你什么时候买这个手表? Kamu kapan beli 这个 ini ya, 手表 jam ya, jam tangan. Jadi kamu kapan beli jam tangan ini? Selanjutnya, 你什么时候登机? Nah, 登机ya, apa itu 登机? 登机itu adalah boarding ya, naik pesawatnya ya. Jadi 你什么时候登机? Kamu kapan boarding ya? Kalian mungkin sering dengar ya, 登机门ya. 登机门 itu adalah pintu boarding ya, pintu keberangkatan. Nah, kemudian 登机 itu artinya boarding. Ya, 你什么时候登机? Jadi kamu kapan boarding? Yang terakhir, 你什么时候来? 来 itu artinya apa? Datang ya. Jadi kamu kapan datang? Selanjutnya adalah where atau di mana.
Nah, di mana dalam bahasa Mandarin juga ada dua. Kalian boleh pilih yang manapun ya. Yang pertama adalah nar atau nali ya. Contohnya yang pertama, 你要去哪里？你要去哪里？你 kamu 要 mau 去 pergi 哪里 kemana? Jadi 你要去哪里？ kamu mau pergi kemana ya? Kemudian yang kedua, 厕所在哪里？ 厕所itu adalah toilet ya. Jadi ini sering ditanyakan customer, 厕所在哪里？ Toiletnya di mana? 在 itu artinya di, 哪里 mana ya. 厕所在哪里？ Jadi kalau di mana harus depannya tambahkan 在 ya. Tapi kalau ke mana tidak usah ditambahkan apa-apa. Yang ketiga, 你在哪里学习？ 学习itu artinya belajar. Jadi kamu di mana belajar ya? Misalnya kamu mau tanya, kamu di mana beli jam ini? 你在哪里买这个手表 ya. Nah, ini banyak sekali yang salah menjadi 你买这个手表在哪里? Nah, itu salah ya. Jadi 在哪里-nya itu di depan dulu ya. Nah, kalian juga sering bilang gini, 如果你买在这里, kalau kamu beli di sini, ya. 如果你买在这里, itu salah ya. Jadi yang betul itu keterangan tempatnya dulu diletakkan di setelah subjek. Jadi, 如果你, kalau kamu beli di sini ya. Jadi di sininya dulu disebut. 如果你在这里买, itu kalimat yang betul. 如果你在这里买, ya. Jadi cai-nya itu dulu, di mananya dulu, baru ngapainnya, ya. Subjek, keterangan tempat, baru predikatnya. Ya, itu yang harus diingat ya. Oke, selanjutnya adalah why. Ya, why itu adalah 为什么? 为什么? Kita lihat contoh yang pertama. 你为什么学习中文? Jadi kamu kenapa 学习 itu artinya belajar, 中文 itu bahasa Mandarin. 你为什么学习中文? Kamu kenapa belajar bahasa Mandarin? Kemudian yang kedua, 你为什么不喜欢我? Kamu kenapa tidak 喜欢 suka 我 saya? Jadi kamu kenapa nggak suka sama saya? Ya, 你为什么不喜欢我? Kalimat yang ketiga adalah 你为什么不买? Kamu kenapa tidak beli? Ya, 你为什么不买? Nah, jawabannya karena, ya karena itu adalah in way, ya in way. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan 你为什么不买? Jawabannya 因为我没有钱, ya karena saya tidak punya uang. 因为 ya, jadi karena. 因为我没有钱, ya. Jadi misalnya ada customer nanya, 这个手表为什么很贵？因为这个手表是瑞士品牌, gitu boleh ya. Jadi 因为 itu artinya karena. Oke, yang terakhir adalah how ya. How itu bagaimana. Bagaimana ini menanyakan pendapat ya, menanyakan pendapat seseorang tentang sesuatu ya. Kita lihat contoh yang pertama. 这款怎么样? 这款怎么样? 款 itu artinya model ya. 这 itu artinya ini. Jadi model ini bagaimana ya? 怎么样? Ini dikatakan kalau misalnya kalian mau ngasih rekomendasi produk kepada customer ya. 这款怎么样? Yang model ini bagaimana ya? Kalimat yang kedua, 你觉得他怎么样? 你觉得他怎么样? Ni itu kamu, 觉得 itu artinya merasa. Ta dia, 怎么样 bagaimana? 你觉得他怎么样? Kamu rasa dia bagaimana? Ya. Apakah dia baik ataukah dia jahat ya? Oke, kita lihat yang ketiga. 你觉得中文怎么样? 你觉得中文怎么样? 觉得 itu merasa ya. 中文 itu bahasa Mandarin. Kamu rasa bahasa Mandarin bagaimana? Susah atau tidak? Kayak gitu ya. Oke, 觉得 itu artinya merasa. Jadi kalau misalnya kalian bilang sama customer, 我觉得这个
好看. Jadi saya rasa yang ini bagus ya. 我觉得. Kalau misalnya kamu menanyakan kepada customer, 你觉得怎么样？喜欢吗？ Itu juga boleh. 你觉得怎么样？喜欢吗？ Kamu rasa bagaimana? Suka nggak? Ya. Jadi ini bisa digunakan ketika Anda handle customer di shop floor. 好, kita sudah belajar 5W 1H dalam bahasa Mandarin. Nah, sekarang saya kasih contoh satu kalimat positif ya. Jadi contohnya Wang Lao Shi shi wo de lao shi. Wang Lao Shi itu berarti guru Wang ya. Wang ini marganya. Shi adalah wo de lao shi, guru saya. Nah, sekarang jawabannya yang saya minta adalah Wang Lao Shi. Nah, sekarang kalian bikinkan pertanyaan menggunakan kata tanya apa yang tepat biar jawabannya jadi Wang Lao Shi ya. Jadi yang tepat adalah karena ini orang ya. Jadi pertanyaannya adalah siapa gurumu ya, seperti itu ya. Siapa gurumu? Jadi yang betul adalah谁ya, siapa? 谁是你的老师 ya, 谁是你的老师. Nah, di sini cara yang paling gampang adalah jawaban yang digaris bawahi ini langsung diganti menjadi kata tanya yang tepat ya. Jadi kalimat belakangnya nggak usah dirubah-rubah ya. Jadi Wang Lao Shi shi wo de lao shi. Coba bikin kalimat tanyanya dengan jawaban Wang Lao Shi. Berarti tinggal Wang Lao Shi-nya aja diganti dengan谁. Jadi kalimat tanyanya adalah 谁是你的老师 ya. Wo diganti dengan ni ya. Karena bertanya ya. Oke, kita lihat kalimat kedua. 我是美国人. 美国 itu adalah Amerika. Jadi saya adalah orang Amerika. Nah, sekarang bikin pertanyaan dengan menggunakan kata tanya biar jawabannya 美国. Nah, 美国ini kan nama tempat ya. Jadi kata tanya apa yang paling tepat? Mana ya? Oke, jadi nali atau naar. Kita tinggal ganti 美国nya ini, jawabannya ini dengan kata nali atau naar. Jadi jawabannya adalah 你是哪里人 ya. Seperti itu ya. Jadi ingat jawabannya yang digaris bawahi ini tinggal diganti menggunakan kata tanya yang tepat. Nah, setelah kalian menonton video ini, saya akan kirimkan link ya. Jadi di situ ada latihan yang sejenis seperti ini. Sudah ada jawaban yang digaris bawahi, tinggal kalian bikin pertanyaannya. Tapi kalimatnya harus lengkap ya. Jadi jangan jawabannya Wang Lao Shi shi wo de lao shi. Pertanyaannya adalah say titik, udah ya. Jangan ya, jadi kalimatnya harus lengkap. Kemudian kalian ngetik ya di HP itu nggak pakai nada nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah pakai nada, yang penting betul ya. Jadi pergunakan kata tanya yang tepat sesuai dengan jawaban yang digaris bawahi. Bisa ya? Oke, selamat mengerjakan. 谢谢大家，加油！